Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai Calvin, hukum Allah, dan praktik legalisme. Maka, mari kita lanjutkan. Calvin hidup dan bekerja di Jenewa, yang merupakan salah satu pusat perniagaan Eropa pada zamannya. Sebagai seorang tokoh yang mengerti hukum dan teologi, ia harus berhadapan dengan masalah-masalah moral ekonomi sehari-hari. Konteks seperti ini membuatnya berbeda dari Luther yang terkesan kurang memahami situasi real dunia perdagangan. Calvin bersikap lebih positif dalam hal profit dan aspek-aspek perdagangan yang lain, termasuk pemungutan bunga atas pinjaman modal. Ia melakukan reinterpretasi terhadap hukum anti riba dalam kitab Ulangan dan mengizinkan pemungutan bunga sepanjang ditetapkan pada tingkat yang wajar dan tidak menyakitkan. Hanya bunga yang dikenakan kepada orang miskin yang dilarang. Dibandingkan dengan Luther, pendirian Calvin dalam hal bunga ini mencerminkan sikap yang lebih seimbang antara nasib orang miskin di satu pihak dan perputaran roda ekonomi di pihak lain. Menurut John de Gruchy, Calvin memang sangat menyadari pentingnya suatu kebijakan ekonomi yang memadai, dan ia ikut mengambil bagian dalam penyusunan kebijakan ekonomi kota Jenewa. Calvin mengakui bahwa peredaran barang dan uang dalam masyarakat diperlukan demi kesejahteraan bersama. Menjalankan bisnis adalah bentuk partisipasi dalam kegiatan yang sangat manusiawi itu. Tetapi ia tidak sekedar memberi pembenaran dan kelegaan teologis terhadap pelaku-pelaku bisnis seperti pada ajaran teologi kemakmuran. Tidak semua praktik bisnis layak dihargai. Etika Calvin menekankan kewajiban menerapkan kejujuran dan keadilan dalam kegiatan bisnis. Penipuan dan praktik-praktik pemalsuan dalam bisnis dikutuknya sebagai pelanggaran atas hukum jangan mencuri atau jangan mengucapkan kesaksian dusta. Eksploitasi kaum miskin oleh para pemilik modal juga mendapat kecaman keras dari Calvin. Pendeknya, Calvin menerapkan dasatita atau 10 perintah Allah secara ketat untuk kehidupan masyarakat luas, termasuk dunia bisnis, dengan semangat menjaga agar warga masyarakat yang miskin dan lemah tidak dikorbankan demi kepentingan mereka yang kuat. Bisnis mendapat tempat yang wajar dalam etika Calvin, bagian dari panggilan ilahi, tetapi rawan pencemaran oleh dosa. Itu sebabnya bisnis, sama seperti bidang-bidang lain, harus terus-menerus dikawal dengan hukum Allah. Calvin juga tidak dapat dikatakan sebagai pendukung kapitalisme laissez-faire, seperti digambarkan dalam teori The Invisible Hand dari Adam Smith. Kesadaran mengenai dosa sangat kuat pada Calvin, sehingga ia tidak yakin pasar dapat mengatur dirinya sendiri. Bahkan pasar tidak selalu dapat menetapkan harga yang wajar. Ia mengkritik para pedagang yang menaikkan harga karena alasan yang artifisial, dan menyatakan bahwa praktek semacam itu telah membebani kaum miskin. Bagi Calvin, Mammon telah menguasai dan mengancam eksistensi kehidupan bersama dengan merusak kesetaraan kekuatan ekonomi yang alamiah.
Maka, untuk mencapai ekonomi yang adil dan memulihkan solidaritas manusia, pasar jelas perlu diregulasi. Negara dan gereja mempunyai tugas untuk memastikan pasar berjalan baik bagi semua pihak. Dengan demikian, Calvin mengakui bahwa panggilan Tuhan sehubungan dengan ekonomi bukan hanya terkait dengan pelaku bisnis, tetapi juga dengan negara dan gereja. Pemerintah misalnya bertanggung jawab atas terjaminnya hubungan kerja yang adil dan manusiawi antara buruh dan pengusaha. Bentuk partisipasi gereja dalam kehidupan ekonomi masyarakat mencakup pemberitaan mimbar, pengajaran, dan perundingan atau lobbying untuk mendesak bahan-bahan publik memenuhi kepentingan masyarakat. Gereja juga dipanggil untuk memulihkan kegiatan diakonia menjadi pelayanan konkret yang mencerminkan kesetiakawanan manusia. Calvin sendiri hidup dalam kesederhanaan bersama rekan-rekan sepelayanannya. Dalam kondisi seperti itu, ia ikut menggalang dana bagi orang yang membutuhkan dan sekaligus melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah untuk bertindak demi kaum miskin. Misi Calvin bukan membuat yang miskin menjadi kaya, tetapi membangun masyarakat yang berkecukupan secara wajar dan solider satu dengan yang lain. Dalam video berikutnya, kita akan membahas penutup tema besar kita, yaitu relevansi etika Calvin bagi konteks Indonesia masa kini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.